Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam salah satu program Tribun Timur, yakni Tribun Timur Update, edisi Kamis 18 April 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan salah satunya adalah merupakan kasus seorang suami yang mengubur istrinya diam-diam selama kurang lebih 7 tahun di Jalan Kandea, Kota Makassar, yang pada saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh pihak Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar. Informasi terbaru dilaksanakan tahap rekonstruksi kejadian. Dan seperti apa selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Tribun Timur, rekan Muslimin Emba. Untuk itu, selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Anissa. Iya, dapat dijelaskan apa yang menjadi tujuan dan bagaimana proses rekonstruksi tersebut itu dilaksanakan? Ya, baik, Anissa. Pada hari ini sekitar pukul 10.30 WITA siang tadi, ini berlangsung rekonstruksi atau olah TKP atau reka ulang terkait kasus pembunuhan suami terhadap istrinya di Jalan Kandea 2, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Rekonstruksi ini dihadiri langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Kombes Jamaluddin Farti, dan juga Kapolrestabes Makassar, Kombes Muhammad Najib. Tersangka yaitu H alias Hengki juga dihadirkan dengan menumpangi mobil tim Jatanras. Tersangka ini turun dari mobil dengan mengenakan kaos oranye bertuliskan tahanan dan kedua tangannya juga dalam kondisi terborgol begitu. Sementara peran dari dua saksi yaitu anak korban dan juga pelaku ini diperankan oleh pemeran pengganti. Dan satu saksi lainnya yaitu penjual bubur yang sempat menyewa rumah pelaku juga dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi ini. Selain itu, pihak kejaksaan dan pengacara korban juga hadir untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang berlangsung dan dipadati oleh warga sekitar. Nisa. Iya, lantas dalam tahap rekonstruksi pada pagi tadi, rekan siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses rekonstruksi tersebut dan termasuk apakah ada ahli forensik ataupun pakar lain yang terlibat? Ya, betul Anissa. Jadi rekonstruksi ini dilakukan oleh tim forensik dan juga Inafis Polrestabes Makassar. Kemudian ada tim Jatanras juga dari Kejaksaan untuk Tindak Pidana Umum (PIDUM), itu juga dihadirkan. Kemudian beberapa pihak lain, diantaranya itu saksi dan penyewa dari rumah ini juga dihadirkan untuk mengungkap seperti apa jalannya tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pelaku ataupun suami dari korban ini mengubur mayat istrinya di dalam rumah. Itu diperagakan semua dalam rekonstruksi ini yang mencapai total adegan sebanyak 51 adegan peragaan. Nisa. Iya, lantas seperti apa kemudian kronologi peristiwa tersebut dijelaskan atau direkonstruksi oleh pihak kepolisian dan apakah ada temuan ataupun bukti utama yang ditemukan selama proses rekonstruksi tadi, rekan? Ya, betul sekali. Dalam rekonstruksi ini diceritakan awal mula pelaku atau tersangka Hengki cekcok dengan korban itu istrinya, Ju Matia, karena pelaku ini curiga bahwasanya atau mungkin sang istri sempat melakukan pertemuan dengan mantan pacarnya. Setelah cekcok itulah terjadi peristiwa pemukulan. Kemudian setelah itu pelaku mengantar anaknya ke sekolah, kemudian menjemput, itu diperagakan dalam rekonstruksi.
Dan saat peragaan itu pelaku yang keluar dari rumah menaiki motor bersama anaknya disoraki oleh warga yang geram dengan aksi dari pelaku Hengki ini. Dan Hengki sempat beberapa kali juga merespon ke warga yang meneriakinya dengan tatapan tajam. Dan untuk peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan itu berlangsung di dalam rumah, di mana diceritakan dalam rekonstruksi ini awalnya pelaku menggunakan tangan, kemudian setelah itu aksi kekerasan kedua dilakukan dengan menggunakan kayu balok yang diambil dari dekat tangga lantai 1 menuju lantai 2, dan peristiwa penganiayaan itu terjadi di lantai 2. Nisa. Ya, lantas dari hasil rekonstruksi sendiri, rekan Emba, apakah memang saat kejadian tersebut terjadi, sang anak yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini, apakah ia juga menyaksikan secara langsung proses ibunya dibunuh ataukah seperti apa? Untuk anak korban itu tidak dihadirkan. Ini berkaitan dengan psikologi korban yang tentu masih terpukul dengan ditinggal oleh sang ibu dan peristiwa pembunuhan yang tidak lain melibatkan oleh ayahnya sendiri. Makanya peran dari kedua anaknya ini digantikan oleh pemeran pengganti ini untuk tentunya untuk menjaga kondisi dari kedua anaknya yang tentu kita tahu bersama bahwasanya kondisinya masih belum stabil begitu. Ya, terakhir rekan Emba, lantas bagaimana tanggapan dari pihak keluarga yang mungkin juga turut hadir beberapa dalam rekonstruksi kali ini, dan apakah ada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kepolisian atau tahapan selanjutnya dalam proses penyidikan kali ini? Ya, salah satu keluarga yang sempat saya hampiri tadi yaitu sepupunya bernama Ria, dia menceritakan bahwasanya tersangka atau pelaku dengan korban ini sempat berpacaran dulunya, masih ada hubungan keluarga juga, dan fakta baru ini diceritakan juga bahwasanya awal mula saat hendak melakukan pernikahan, keluarga dari korban Jumatia ini sempat tidak memberi restu karena ada hal prinsip yang dianggap tidak memenuhi begitu, dan namun keterangan kepolisian keduanya melakukan nikah siri, dan di mana pelaku ini rupanya sudah 3 kali menikah dan korban merupakan istri ketiga yang tiga-tiganya dinikahi secara siri. Untuk langkah selanjutnya dari kepolisian, hasil rekonstruksi ini akan mempercepat kelengkapan berkas perkara untuk nantinya disidangkan di pengadilan. Begitu. Ya, terima kasih banyak rekan Muslimin Emba atas laporan lengkapnya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Ya, dan tentunya Tribuners, sebagai informasi utama juga dikutip dari tribuntimur.com, Kota Makassar, warga memadati proses rekonstruksi pembunuhan suami berinisial H berusia 42 tahun terhadap istrinya Jumatia berusia 35 tahun di Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada hari Kamis 18 April 2024 pagi hingga siang tadi. Rekonstruksi ini dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum atau Diskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti. Selain itu juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana, dan juga Kasipidum Kejari Makassar, Asrini Maya Asad. Pelaku H yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu tampak diteriaki warga saat tiba. Dan selain itu, pengacara ataupun juga tim kuasa hukum dari korban Jumiati, yakni Ahmad Sulfikar, juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi tersebut. Dan juga Tribuners, selain dari liputan yang disampaikan oleh rekan Muslimin Emba sebelumnya, kami juga telah meliput keterangan wawancara yang disampaikan oleh Kapolres Tabes Kota Makassar, yakni Bapak Kombes Pol Muhammad Ngajib dalam proses rekonstruksi kali ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Adegan kelima, lantai Adegan kelima, lantai 1, tersangka Hengki mengunci pintu rumah.
P8 dorong keluar. P8 dorong keluar. Naik. Sudah sampai. Nah ini. Ini yang ini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Pegang gagangnya. Oke. Adegan kelima A, lantai 1. Sekira pukul 11.30, tersangka Hengki mengantar anak sebagai saksi HY ke sekolah di atas motor. Adegan ke-6, lantai 1. Sekitar pukul 11.50, tersangka Hengki tiba dari mengantar anak sebagai saksi dan membuka kunci rumah. Tersangka Hengki menuju di ruang tamu. Ya, saat ini berlangsung adegan di dalam rumah. Tadi baru saja diperagakan adegan di luar rumah, yaitu saat tersangka Hengki mengantar anaknya ke sekolah dan tiba saat mengantar anaknya ke sekolah. Erik, atur sudah. Awas, kayak jam masih ini. Udah ke situ. Oke. Saat ini Kapolres Makassar, Polres Pembangunan Ngajib juga tiba di lokasi untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Panjang lah. Video tahu.
Seperti apa jalannya rekonstruksi ini? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang tentunya dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya dari kejaksaan dan juga ada dari PH-nya, pihak pelaku. Kemudian rekonstruksi hari ini kita laksanakan berdasarkan daripada hasil pemeriksaan, baik saksi-saksi maupun pelaku, ada 51 adegan yang kita buat. Dan sampai sekarang untuk di TKP, semua yang diberikan keterangan oleh saksi maupun oleh pelaku masih identik dengan hasil daripada rekonstruksi di TKP. Ada fakta-fakta baru mungkin yang ditemukan atau bagaimana? Kalau untuk rekonstruksi ini tidak ada, jadi masih sesuai dengan olah TKP yang pertama dengan yang pada saat keterangan daripada keterangan saksi maupun pelaku. Nah, kemudian untuk hasil daripada kedokteran forensik, ini kita dapatkan bahwa ada tengkorak daripada korban itu ada luka, ada bekas ya, ada hasil daripada benturan sesuai dengan atau identik dengan pemukulan atau penganiayaan dilakukan oleh pelaku, yaitu di bagian kepala, bagian muka dan atas kepala. Itu ada bekas sesuai dengan benturan yang dilakukan oleh pelaku. Menggunakan benda tumpul itu. Ya. Dan terkait keberadaan istri pelaku yang satu dan kedua, apakah masih? Jadi bisa sampaikan bahwa kemarin memang ada informasi bahwa ada 3 istri. Nah, ternyata setelah kita dalami benar ada 3 istri. Istri yang pertama dan istri yang kedua ini sekarang sudah cerai. Tiga-tiganya kawin dengan siri, kemudian juga cerai siri. Nah, kemudian yang pertama dan kedua perlu kami yakinkan bahwa kemarin sudah kita yakinkan bahwa keduanya saat ini dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja atau hidup. Jadi, Dan apakah pelaku hanya sendiri atau ada? sampai saat ini pelaku hanya 1 orang. Dan kabarnya juga pada saat sudah meninggal sebelum dikubur, pelaku sempat menyetubuhi korban sebelum dikubur. Apakah benar atau tidak? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Kita lakukan pendalaman mengenai informasi itu. Bang, apakah dengan rekonstruksi ini mempercepat pembuktian untuk meja persidangan? Ya, tentunya rekonstruksi ini adalah tujuannya tentunya untuk memperkuat dan juga mempercepat daripada proses pembuktian. Terima kasih banyak. Demikian informasi terbaru mengenai tahap rekonstruksi dari kasus yang menimpa seorang istri yang dikubur oleh suaminya sendiri dan baru terungkap 7 tahun kemudian di Jalan Kandea, Kota Makassar. Dan tentunya Tribuners, demikianlah yang dapat kami sajikan dalam Tribun Timur Update pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan beragam program dan informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.